Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini tentang hamalatul arsy, pemikul arsy. Maksudnya malaikat ya, malaikat pemikul arsy. Ta'rif lughatan. Hamalah diambil kata hamlun, artinya iklalu syai' ala zuhur. Membawa sesuatu di atas punggung, ya, di atas punggung. Jadi apa? Menggendong, menggendong ya. Kalau di sini mikul ya, tapi diterjemahkan dalam Kementerian Agama itu memikul. Sebab kalau gendong kesannya bayi kali ya. Mungkin ya. Arsy dalam bahasa Arab ya dulu ala irtifai syai', ya, mabniun. Arsy itu adalah bangunan yang tinggi. Begitu juga arsy artinya sarirul malik, singgasana raja. Singgasana raja. Singgasana sendiri, ya, itu berasal dari Sansekerta. Ya, bahasa Sansekertanya itu simhasana. Simhasana. Simhasana itu pada dasarnya artinya tempat duduk singa. Kan singa itu raja hutan, ya kan? Kemudian padanannya adalah tahta. Tahta itu bahasa Persia. Artinya kursi kebesaran penguasa. Kursinya penguasa, ya, kursi kebesarannya itu namanya tahta. Nah, arsy itu tahta. Kemudian faqala ta'ala, Allah menyampaikan tentang arti tahta ini pada surat An-Naml, surat ke-27 ayat 22. 23 atau 22 ini. 23 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Aku menemukan seorang wanita yang merajai mereka. Ini kata burung hudhud. Jadi burung hudhud suatu saat datang terlambat pada sidang yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, mana hudhud ini? Kenapa telat? Ya, sudah sekian lama nggak datang. Saya akan menghukumnya kecuali dia ada alasan yang bisa diterima. Nah ini, begitu datang hudhud, dia bercerita, saya terbang menemukan seorang wanita, ratu lah, ratu ya, seorang wanita yang merajai mereka. Ya, maksudnya ratu, ada kerajaan. Wa utiyat min kulli syai'. Kerajaannya itu luar biasa besarnya, mingkulisya, diberikan segala sesuatu. Walaha, dan dia mempunyai arsyun azim,
Arsy yang besar. Arsy itu tadi, singgasana yang besar. Surat An-Naml ayat 23. Begitu juga dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 10, Allah menyatakan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Lalu ia mengangkat kedua orang tuanya di atas arsy. Arsy itu tadi kursi ya. Jadi ini kisah Nabi Yusuf setelah dipertemukan, yang tadinya Yusuf dibuang ke sumur, lalu pelan-pelan ya beliau menjadi menteri penting ya, mungkin kabulok gitu. Karena dialah yang merencanakan logistik ya, bahwa Mesir akan terjadi paceklik selama 7 tahun. Maka dia waj'alni khazainil ard, jadikanlah aku khazain, bendahara negara. Nah, disitulah terjadi kisah antara beliau dengan saudaranya. Akhir cerita, beliau pun ditemukan dengan bapaknya yang tadinya buta ya, glaukoma. Setelah lama menyimpan kesedihan, kehilangan Nabi Yusuf. Kemudian setelah diberi pakaian, inilah ajiduri Yusuf, ketika pakaian itu disampaikan oleh Yusuf sana, bawa ke tempat ke rumahnya ya. Di tengah jalan Nabi Yakub itu sudah mencium bau Yusuf. Dalam perjalanan nih, bajunya aja lagi dalam perjalanan. Saya nyium bau Yusuf ini, maka dianggap gila oleh ini anak-anaknya yang lain. Makin kumata ini katanya. Laulah tufan itu, kalau kalian tidak menganggap aku ini pikun, saya nyium bau Yusuf ini. Gitu. Padahal bajunya lagi dalam perjalanan. Ya. Lalu bajunya nggak tahu digimanain lah. Fartadda basira. Nabi Yakub pun melihat lagi. Tadinya udah buta. Jadi karena kehilangan Yusuf, beliau nyesek kali ya, sangat sedih. Nah, setelah berapa tahun gitu ya, Nabi Yusuf menjadi pembesar di Mesir, kemudian dibawakan bajunya. Nah itu, dalam perjalanan pun Nabi Yakub sudah membaui Yusuf. Oh, ini kayaknya bau Yusuf ini. Begitu ditempelin, matanya kembali pulih. Nah inilah, kemudian Nabi Yusuf pun diceritakan minta kepada keluarganya supaya dibawa ke Mesir. Saat dibawa ke Mesir, bapak dan ibunya itu ditaruh, dinaikkan ke bangku. Mereka pun sujud ya. Nggak tahu sujudnya bagaimana, mungkin apa istilah orang Jawa itu apa namanya? Mencium, ya bersimpuh. Mencium ini, paha apa? Biasanya tuh, itu begitulah. Ya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, inilah takwil dari kehidupan saya. Takwil mimpi. Nah, beliau kan mimpi ini, ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku bermimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ya, lalu Nabi Yakub mengatakan la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Mimpi ini tolong jangan diceritain. Nanti saudara-saudaramu makin benci. Tuh, ya itu ceritanya. Ya, surat 12 ayat 100.
Wa arsy baita wa arsyul baiti saqafu. Ars rumah itu atapnya, berarti ars itu tinggi tempatnya, posisinya. Sekarang secara syar'i, siapakah hamalatul ars? Hamalatul yang menggendong ars ya. Mikul ars humul malaikah. Mereka adalah malaikat-malaikat alladzina ta'abbadahumullah yahmilu arsyahu subhana. Yaitu malaikat-malaikat yang mendapat tugas ibadah oleh Allah untuk menggotong ars. Wahum yahmilunahu biqadratillah. Mereka memikulnya ya dengan takdir Allah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa akhbara anna lil arsy hamalatul yaum. Maka Allah menyampaikan bahwa arsy ya itu mempunyai malaikat-malaikat yang menggotongnya. Yauma wa yaumal qiyamah. Sekarang dan hari kiamat. Jadi bukan hari kiamat saja. Sekarang pun arsy Allah itu sudah ada dan itu dikawal oleh malaikat-malaikat yang gotong itu. Wa anna jumlatahu wa man haulahu yusabbihun wa yastaghfiruna lil mu'minin. Ya. Wa anna jumlatahu, ini kurang ini. Jumlahnya ada 8 malaikat. Mereka bertasbih dan beristighfar untuk mukminin. Ini nanti ada ayatnya. Nama-nama lain dari malaikat penggotong arsy ini adalah karubiyin dan muqarrabun. Karubiyun dan muqarrabun. Statusnya, yajibul iman bil malaikati hamalatal arsy ala ma waradat fi nusus. Wajib mengimani malaikat-malaikat penggotong arsy sesuai dengan nas. Ya, wal imanu bihim yadkhulu fi umumi wujubil iman bil malaika. Iman kepada keberadaan mereka itu masuk ke dalam iman pada malaikat. Karena iman pada malaikat bagian dari rukun iman. Ya, apa urut-urutannya? Iman kepada Allah. Urut-urutannya sama dengan di akhir surat Al-Baqarah. Amanna billahi wa ma apa itu? Ya, wa malaikati wa kutubi. Malaikat, kutub, wa rusuli dan rusulnya. Baru kepada yaumil kiamah, yaumil akhir. Jadi qadar ini tidak ada dalam urutan itu. Takdir, kan rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rusul, kiamat, hari akhir, dan takdir. Takdir ini tidak direnteng. Tidak direnteng dalam urutan itu. Jadi kalau melihat urutan itu cuma 5. Kenapa rukun iman ada 6? Ada di ayat yang lain. Jadi iman kepada takdir itu include iman kepada Allah. Karena salah satu af'alnya Allah, perbuatan Allah itu adalah takdir. Menentukan si A, laki-laki, perempuan, cakep, jelek, itu takdir. Itu bagian dari perbuatan Allah. Jadi masuk ke dalam Allah. Nah, iman kepada penggotong arsy ini juga masuk ke dalam iman kepada malaikat-malaikat. Manzilah. Al-imanu bil malaikati hamalatil arsy yadkhulu fil iman bil malaikati. Wal imanu bil malaikati huwa rukun tsani. Iman kepada malaikat adalah rukun kedua. Min arkanil iman as-sittah. Dari rukun-rukun iman yang 6. Wa aslun min usulil azimah. Dan merupakan usul. Ya, jadi pokok-pokok ajaran Islam, rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6. Jadi MUI menetapkan ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5. 165 ini adalah rumus dari 1 itu Allah, 6 itu rukun
iman, 5 rukun Islam. 1 apa? Ihsan, ya. Jadi rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. 165. Itu yang menulis gedung itu, menamainya. Ya, ini menjadi ciri MUI untuk menandai seseorang itu sesat apa enggak. Di antara itu rukun imannya ada 6. Kamu rukun imannya ada berapa? 7, sesat. 4, sesat. Rukun Islamnya 5. Kalau rukun Islam Syiah itu 6 kalau nggak salah. Ya, jadi yang ke-6 itu jihad. Kalau Ahlussunnah setelah haji dia merasa pol, sudah tamat, sudah selesai karena rukun imannya sudah jangkep. Tapi kalau orang Syiah belum. Kalau belum ngejajal jihad sehari tak gitu, itu belum lengkap. Karena itu mereka bawaannya perang mulu. Maunya perang. Kalau kita sudah dialihkan perang itu perang pena. Perang pena. Jadi kata ulama, kalau dulu sudah dialih tugaskan kepada TNI. Kalau dulu kan jobnya di bareng-bareng lah. Imam sholat, ya imam di masyarakat dulu. Jadi yang imam sholat di sini mestinya Pak RW. Kalau zaman dulu, sekarang udah berbagi, Pak RW ngurus luar, di sini Pak Umar. Bagi tugas. Yang jaga keamanan negara, TNI, jaga keamanan dalam, polisi. Kalau dulu dirangkep-rangkep karena kurang orang. Sehingga terjadi itu pembunuhan Utsman, Umar itu kan kurang pengawalan. Iya, nggak ada anunya. Kalau sekarang jangankan presiden, wali kota aja datang, kalau datang pasti udah duluan Pak pengawalnya, bodyguardnya. Nah, itu kita kembali ke sini. Dalil-dalil tentang keberadaan malaikat pemikul arsy ini adalah surat Al-Mu'min, surat Ghafir, surat ke-40 ayat 7. Surat Al-Mu'min nama lain adalah Ghafir. Ya, ayat 7. Alladzina yahmilunal arsya. Orang-orang yang. Nah, biasanya terjemahkan dengan orang-orang yang. Ini berarti bukan orang-orang ya. Makhluk-makhluk yang memikul arsy wa man haulahu, dan di sekitar arsy yusabbihun, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, memuji Tuhan mereka. Terus wa yu'minuna bih, dan beriman kepadanya. Ya, surat 40 ayat 7. Kemudian dalam surat Al-Haqqah, Haqqah itu 70 ya kalau nggak salah. Al-Haqqah ya, ayat 11, ayat 17. Surat Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arjaiha. Dan malak itu cuma satu ya. Satu malaikat di atas penjuru-penjuru. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin thamaniyah. Dan menggotong arsy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu jumlahnya 8. Jadi yang menggotong arsy itu 8. Itu dari sisi Quran. Dari sisi hadis, dari Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah qala. Rasulullah bersabda, "Udzinali an uhaditsa an malak." Saya diizinkan untuk berbicara tentang malaikat. Min malaikatillah min hamalatir arsy.
saya diizinkan untuk bercerita tentang malaikat-malaikat yang memikul arsy. Inna ma baina syahmati udhumaihi wa atiqihi masiratu sab'imiyati am. Sesungguhnya besarnya malaikat, ya, antara syuhmata udhun, ini daging apa? Daging telinga. Apa ini? Ini mendaun semua. Kalau ini ujungnya apa? Kalau orang sini memang pepentil. Pentil. Pentil. Inilah pokoknya. Yang buat anting. Ininya malaikat sampai ke bahunya, ya, itu besarnya sama dengan perjalanan 7.000 tahun. Loh, dari sini ke sininya aja. Apa enggak kalian kalau ngelihat langsung pingsan? Ya kan? Maka Nabi Muhammad waktu di Gua Hira itu diperlihatkan. Yang dia lihat seluruh langit itu wajahnya Jibril. Jadi mungkin sama dengan semut taruh begini ya. Semut ngelihat wajah kita tuh. Wow. Dari kanan ke kiri wajah semua. Ya, itu antara ini pentil dengan bahunya ini. Di sini nggak disebutkan lebar, panjang, lebar ya. Karena satuan meter itu ditemukan setelah Nabi Muhammad. Satuan ini. Cuma di sini disebutkan antara ini, daging ini, dengan bahunya, itu setara dengan perjalanan 700 tahun. Berapa ini 700 tahun? Perjalanan 700 tahun. Sehari itu berapa? Ini nggak dijelaskan meternya. Singkatnya gini, kalau perjalanan 2 hari 2 malam onta, itu kan biasanya dipakai untuk koser tuh. Kalau ulama, ya dulu belum ada meteran soalnya, belum ada kilometer belum. Jadi mereka mengatakan 2 kali 2 malam perjalanan onta, itu kurang lebih 80 kilometer. 40 kilo berarti sehari semalam ya, onta jalan ya. Apa iya? Dari sini ke Ciruas ya. Sini Ciruas kan 40 kilo. Kalau sini sampai ke terminal tuh kurang lebih 25. Terminal Pakupatan. Ciruas lah. Sini Ciruas itu katanya perjalanan sehari pakai onta. Ini kalau ini ukurannya onta, ini nggak dijelaskan perjalanan 700 tahun apa gitu. Perjalanan apa? Kalau perjalanan cahaya, waduh lebih lagi. Karena 1 detik 300 km. 300.000 ya? 300.000 km per detik. Kalau cahaya, tapi nggak disebut cahaya apa enggak. Itu tentang dalil-dalil. Sekarang persoalan-persoalan tentang malaikat pemikul arsy. Hum aqrabul malaikatu ila rahman. Apakah malaikat pemikul arsy ini adalah malaikat yang terdekat dengan Allah? Jaraknya. Ya dulu alaihi hadithu Ibnu Abbas. Ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas. Ya. Innan nabiyya qal. Nabi bersabda, walakinna rabbana ta'ala idza qada amran sabbaha hamalatul arsy. Allah kalau memutuskan sesuatu, maka malaikat arsy akan bertasbih. Ya, jadi nggak tahu mutusin apa nih. Kalau Allah memutuskan sesuatu, umpamanya kalau memutuskan si anu hidup, subhanallah, subhanallah. Malaikat-malaikat arsy menyambut dengan tasbih. Wa idza qada amran, tsumma sabba alus sama alladziina ilang. Kemudian berturut-turut setelah malaikat arsy yang di atas, di bawahnya. Subhanallah, subhanallah, begitu. Ya.
hatta yablughat tasbih ala ahli sama'id dunya, sampai dengan langit terdekat dunia. Penduduk-penduduk langit menyambut keputusan Allah itu kan dengan bertasbih. Ya. Summa qala alladzina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy. Kemudian malaikat yang di dekat pemikul arsy, maksudnya malaikat pemikul arsy kan paling tinggi, yang di bawahnya berkata kepada pemikul arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Tuhan? Ya. Qala fayastakhbiru ahlus samawati ba'dan hatta yablugal khabar hadis sama'id dunya. Maka diceritain keputusan apa tadi itu? Jadi setelah diputuskan bla 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 bla, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus betul. Terus dia nanya, apa isi keputusannya? Ceritain bla 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 bla. Begitu terus berturut-turut sampai ke langit dunia. Ya, jadi beruntun beritanya ini. Amma adadul hamalatir ash minal malaikati fahum samaniyah. Adapun jumlah malaikat-malaikat yang memikul arsy itu ada 8. Tadi sudah disebut ya. Surat 70 ayat 17. Waqtalafa salaf, tapi ulama salaf berbeda. Berbeda pendapat tentang 8 ini. 8 apa? Apa 8 person? 8 personil? Atau 8 golongan? 8 rombongan? Ya. 5 malaikat, samania malaikat, 8 malaikat, atau 8 barisan. Walaisa hadza nasun sharih anin nabi fil masalah. Tidak ada nas yang tegas. Tidak ada nas yang jelas yang menjelaskan 8-nya ini apa 8 malaikat atau 8 barisan malaikat. Enggak ada. Kemudian nama lain dari malaikat hamalatul arsy ini adalah karubiyun. Atlaqa katsirun minal ulama hadzal ism ala hamalatil arsy wa man haulahum. Wa hadhi tasmiyah lam tarid fil Qur'an wala fi sahih sunnah. Malaikat penjaga arsy ini, pemikul arsy ini dinamai oleh ulama dengan karubiyun. Tapi penamaan karubiyun tidak dijumpai. Sayang tidak ada dalam Quran dan hadis. Jadi ada penamaan-penamaan yang tidak ada dalilnya. Contohnya malaikat Israel. Siapa malaikat Israel itu? Bukan, kalau yang niup itu Israfil, pencabut nyawa. Pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa itu sering dinamai dengan Israel. Nah itu tidak ada dalilnya. Satu-satunya malaikat dari yang 10 itu, ya, biasanya didiktekan itu di madrasah-madrasah, satu saja yang tidak ada dalilnya. Maksudnya nggak ada dalil Israel itu. Kata Israel ini tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Adanya apa? Adanya malaikatul maut. Nggak ada namanya. Mungkin saking seremnya ya. Jadi jangan dikasih nama. Jadi adanya malaikatul maut. Penamaan Israel itu tidak ada dalilnya. Emang kenapa sih kalau dikasih nama? Ya itu sok tahu namanya. Dan itu malaikat itu kan ranah gaib. Ya, jangan sampai salah nama. Nah, begitu juga ini malaikat pemikul arsy, ada sebagian ulama yang menyatakannya karubiyun. Dinamai karub. Sayang tidak ada dalilnya. Wala'ala dzalika min hamil arsy. Karubiyun itu orang yang galau. Karubiyun itu. Atau mendapat tugas yang berat karena dia saben hari menggotong. Menggotong itu kan berat. Ya. Laqad qultu ba'daka arba'u kalimat li salasi marat la wuzinat bima qultu al-yaum la wazantuhunna. Rasulullah pernah menyatakan ya, ada kata yang berat timbangannya, ringan ucapannya.
Ini disampaikan beliau kepada istrinya Juwairiyah. Juwairiyah, ya. Aku ingin mengatakan kepadamu 4 kalimat, ya. Beliau ucapkan 3 kali. Lawuzinat bima qultu al-yaum lawazantuhunna. Kalau ditimbang berat. Ada kata-kata yang ringan diucapkan, tapi timbangannya berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ya, empat kalimat. Subhanallah wa bihamdihi, tuh. Ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, 1. Wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Sekarang kita artikan kenapa ini berat. Subhanallah, maha suci Allah, dan memujinya sebanyak jumlah makhluknya. Wow. Ya, aku memuji Allah sejumlah makhluknya. Loh, ngitung aja tuh, serangga aja nggak kehitung. Subhanallah, saya memuji Allah sejumlah makhluknya. Tuh. Ya kan? Kemudian waridho nafsih, dan ridhonya. Ridho dari Allah. Wazinata arsyihi, dan berat arsnya. Tidak ada benda, nanti disebutkan, di dunia ini tidak ada benda ciptaan Allah yang lebih berat daripada ars. Sehingga harus digotong 8. Ya. Wa midada kalimatih, dan midat itu tinta kalimatnya. Kan dalam surat Al-Kahfi disebutkan, ya, laukanal bahru midadal li kalimati rabbi, seandainya laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan. Kemudian ditatangkan lagi sab'atu abhur, 7 laut lagi, la nafidat, niscaya akan kering untuk menulis nikmat Allah. Kalau tintanya itu laut, tahu tinta kan? Ya sekarang mah kurang. Dulu kan cocol gitu. Dulu mah cocol. Atau pakai Parker, ya, blobor di sini. Zaman dulu ininya kurang bagus, penanya diisi, waduh kesini semua. Nah itu kalau jumlahnya laut, sebanyak laut, seluas laut, bahkan didatangkan lagi 7 laut, tidak akan mampu menulis nikmat Allah. Kata Imam Syafi'i, kenapa nikmat susah ditulis? Sebab waktu menulisnya aja nikmat. Gitu. Benar nggak? Menulisnya aja nikmat. Kalau nggak ada nikmat mana bisa nulis? Sakit berarti tangannya. Lanjut. Masalah yang itu ya. Jadi itu penting. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih. Saya bertasbih kepada Allah dan memujinya sebanyak makhluknya. Marem itu kan. Wa ridho nafsih, dan keridhaan dirinya. Wa zinata arsyih, dan berat arsnya. Wa midada kalimati, dan banyak kalimat-kalimatnya. Wah, ini udah marem, udah pol. Saya bertasbih sejumlah makhluknya. Oh ya, marem itu mah. Coba kalau diucapkan lewat mulut, berbusa. Subhanallah. Nggak ada waktu makan. Ya. Kata orang sini, pokoknya kita tasbih seberayah, sejagat kerat. Udah, marem itu. Yang ketiga, al-muqarrabun. Sekarang malaikat muqarrabun. Humul malaika alladzina qarabahumullah wa rafa'a manazilahum ala ghairim fi khalqih. Malaikat muqarrabun, artinya muqarrabun itu didekatkan. Malaikat yang terdekat dengan Allah, ya, yaitu muqarrabun. Wa hadhi tasmiyah waradat fi qauli ta'ala.
Kalau penamaan muqarrabun ini memang ada dalam Al-Qur'an, yaitu surat 4 ayat 172. Penamaan muqarrabun. Dalam surat 4 172 Allah berfirman, la yastankifal masihu ayyakuna abdal lillahi walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih, maksudnya Nabi Isa, dan malaikat-malaikat muqarrabun tidak malu, tidak gengsi, statusnya sebagai hamba Allah. Hamba Allah, malu-maluin nggak? Nggak malu. Contohnya, profesi apa yang rendah? Menurut Anda, tukang cukur. Ya, tukang cukur profesinya rendah menurut Anda kan? Dibanding dengan manajer. Katakanlah begitu. Tapi jangan dikira tukang cukur pun akan naik pangkat kalau kata-katanya ini digabungkan dengan orang yang berpangkat. Contohnya tukang cukur presiden. Nah, itu udah naik. Langsung melesat. Kalau tukang cukur kita mah iya rendah. Nah, sekarang hamba tapi hamba Allah. Ya hamba memang budak artinya. Rendah. Tapi hamba Allah jadi tinggi. Ya, tukang cukur presiden kalau di dunia ini Amerika, wah lebih tinggi lagi. Nggak sembarang orang bisa masuk ke istananya. Ya, pasti ada script, ada filter. Nggak sembarangan. Nah ini, Al-Masih dan malaikat-malaikat muqarrabun tidak malu, tidak gengsi, statusnya sebagai hamba Allah. Jadi jangan naik pangkat menjadi anaknya. Jadi hamba saja dia nggak malu. Ya memang inilah kerjaan dari kerjaan dari mereka-mereka itu. Sampai sekarang udah tahu salah, dicium pula keningnya. Udah tahu salah, dicium pula keningnya, ya kan? Ini kan keterlaluan kan? Wong tamu kok nyium yang punya rumah, ya kan? Harusnya kan tamu, ini yang punya rumah nyium tamu. Di mana-mana juga tamu yang hormat pada tuan rumah, yaitu saran saya kalau masjid ketua Masjid Istiqlal nanya saya, Pak Syarif Hidayatullah harus bagaimana? Maka mereka harus pakai peci, pakai batik, pakai sarung kalau bisa. Atasnya pakai batik, kayak orang mau marhabanan tuh. Datang ke Istiqlal harus begitu. Malah kita yang pakai sinterklas, apa-apaan? Itu satu bukti kita. Indikasinya bukan masalah pakaiannya saja, indikasi kalah. Itu yang memalukan. Jadi kesannya kita yang ikut ke sono. Ya. Lanjut. Nah, muqarrabun ini begitu juga dalam surat Al-Mutaffifin, yashhaduhul muqarrabun, ya, disaksikan oleh muqarrabun. Muqarrabun ini ada malaikat-malaikat yang terdekat. Wa mimma yushhadu lahu li hadhihi tasmiyah qaulun nabi. Tadi sudah disampaikan. Kemudian masalah yang keempat, arsy. Arsy. Apa arsy itu? Arsy itu maknanya sarir, tahta, singgasana, tadi sudah disebut. Dzu qawaim, yang mempunyai kaki. Jadi bangku yang ada kakinya, itu artinya singgasana. Ya dulu alaihi hadithu Abi Sa'id Khudri. Ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Khudri, anna nabiyya qala. Nabi pernah bersabda, la tukhayyiru bainal anbiya, la tukhayyiru bainal anbiya'i fa inan nas yas'ukun yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain, la tukhayyiruni, ada ni-nya. Kamu jangan memilih aku dibanding dengan nabi-nabi. Jadi ceritanya, wurudul hadis ini,
orang Islam dengan ahlul kitab bertengkar. Mereka membela nabinya, nabi yang terbaik Nabi Musa, kata orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan nabi yang terbaik Nabi Isa. Orang Islam mengatakan nabi yang terbaik Nabi Muhammad. Mereka tiga nih kumpul, bertengkar. Sampai berantem katanya. Sampai ibarat dorong-dorongan. Nah, kejadian ini kemudian disampaikan pada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kalian jangan memilih aku. Jangan mengunggulkan aku. Ini kepada orang Islam, ya, kepada umatnya, kamu jangan mengunggulkan aku. Kenapa? Karena pada waktu nanti di hari kiamat, orang-orang pada kelenger. Orang-orang pada pingsan ketika tiupan pertama. Ya, Israfil meniupkan sangkakala, terjadi kiamat. Ya, kelenger semua, terjadi gempa dahsyat, kelenger. Kemudian fa'akunu awwalu man tanshaqqu 'alal ardh. Ketika tiupan kedua, akulah yang pertama kali bangun. Kata Rasulullah. Yang bangun pertama di antara makhluk itu aku. Kata Nabi Muhammad. Fa'idzan bi Musa akhadha bi qawaimi min qawaimil arsy. Begitu saya bangun, sok saya kaget ada Nabi Musa. Nabi Musa ikut memegang ars bersama malaikat-malaikat tadi. Ada di situ. Tuh. Fala adri, saya tidak tahu akana sa'ika am husiba bisaqatil ula. Saya nggak tahu tadi waktu terjadi gempa itu Nabi Musa kelenger nggak? Kok tahu-tahu sudah di situ? Ya, jadi penyampaian Rasulullah ini ingin menyampaikan bahwa Nabi Musa juga bukan orang biasa. Buktinya, begitu saya bangun pertama, dia sudah ada di situ. Kalau bukan prioritas dari Allah, tuh, Nabi Musa tuh. Aku yang pertama bangkit, tapi begitu saya lihat, udah ada Nabi Musa. Saya nggak tahu tuh waktu tadi gempa itu dia kelenger apa enggak. Ini menyatakan bahwa Nabi Musa juga mendapat tempat terhormat di sisi Allah. Jadi jangan nyohor-nyohorin saya. Singkatnya gitu Nabi Muhammad, jangan suka nyohor-nyohorin saya. Nabi Musa juga terhormat. Ya, jadi Nabi Musa itu tidak bangga ketika dibanggakan oleh umatnya. Selanjutnya kata Hamid. Ya. Tadi hamalatul arsy, ini Hamid sekarang. Apa arti Hamid? Hamid itu artinya yang terpuji. Hamid sama dengan Rahim, itu mempunyai dua makna, pelaku dan menjadi objek. Jadi Allah mensifati dirinya dengan Rahim, penyayang. Penyayang dan disayang. Jadi Allah menyayang juga disayang. Hamid juga begitu. Hamid ini juga sifat Allah, artinya memuji dan dipuji. Allah juga suka memuji, sekaligus Allah juga dipuji. Ya, jadi kalau orang posisinya sama, dipuji dan memuji, itu namanya sifat mubalaghah. Resiprokal, sama dengan menikah. Nikah itu menggunakan arti resiprok. Berbalasan. Jadi menikah itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Menikah tuh, ya. Nakahayunaki munakahatan, sama-sama menang, sama-sama bahagia. Sebab kalau kita meyakini nikah itu yang menang laki-laki, berarti istri itu menjadi objek penderita saudara. Bukan, ya, bukan itu. Jadi nikah itu sama-sama menang, sama-sama bahagia. Ya, namanya ini dalam bahasa Arab makanya nikah disebutnya. Nah, begitu juga ini. Hamid. Hamid status hukumnya yajibu isbatu ismi ta'ala al-hamid wal imanu bi anallahu wa dzul hamdi. Al-mustaiq li jamil mahamidi litisafihi bi jamil kamalat. Allah disebut Hamid karena memang sifat-sifat dan perbuatan Allah semuanya terpuji.
hatta musibah. Musibah yang kita alami nggak nyaman, sesuatu kekurangan yang kita rasakan kurang nyaman, itu sesungguhnya nikmat dari Allah. Oh bisa? Contohnya sakit. Manusia dibuat sakit. Ya, itu boleh jadi pembersihan dosa yang kita tidak pernah tahu. Jadi apapun yang terlihat buruk bagi kita, itu kalau diteliti ada kebaikan di situ. Ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya antara lain tadi, ya, salah satu bentuk nikmat Allah pada sakit adalah pengkatrolan nilai. Nanti ada hadis yang menyatakan, jika Allah tahu, Allah berkenan menjodohkan seorang hamba menjadi penghuni surganya, sementara kuotanya mau habis, umurnya mau habis, nilainya masih jauh. Untuk mendapatkan kapling itu ada nilai, ada angka. Maka dikatrol oleh Allah dengan sakit. Sakit yang berat. Tuh. Sehingga dengan sakit itu melunturkan dosa-dosa dia, menambah pahala dia. Jadi kengelan yang dihadapi oleh muslim itu menghadiahkan pahala. Makanya Rasulullah mengatakan ajaban diambil mukmin. Ajaib sekali sikap seorang mukmin. Kalau lagi susah dia sabar. Kalau lagi senang dia bersyukur. Sabar dan syukur ada dua sifat, dua sikap yang menghasilkan pahala. Jadi begitu juga keluar masuk masjid, ibadah kepada Allah ini yang terkesan menyibukkan sholat kan, yang terkesan sibuk gitu. Sehari-hari kan sholat 5 waktu. Ya, kita menuju masjid, bukan sholatnya itu dihitung sejak takbir, bukan. Tapi sejak dia berangkat dari masjid, dari rumah. Sejak dia berangkat dari rumah itu sudah dianggap sholat. Kalau niat keluarnya sholat, bukan yang lain-lain. Tapi kalau niatnya lain, mampir sholat beda lagi. Jadi keluar dari rumah memang niatnya mau sholat, itu sejak keluar sudah dianggap sholat, pahalanya. Makanya nggak usah diburu-buru. Tapi kalau bakalnya pelan-pelan nggak keburu, mah ya jangan. Maksudnya kalau waktunya cukup nggak usah diburu-buru, tetap santai. Dinikmati dengan jalan kaki. Satu tindak plus 1, ya pahalanya ditambah 1, dosanya dikurang 1. 1 langkah. Tuh. Itu pahalanya. Jadi dinikmati. Ini menurut saya ini desain desain dari Nabi Muhammad ini untuk membuat kita ini bergerak sebenarnya. Mobile ya. Jadi dengan mobile itu kita sehat. Karena semakin tua kan kita semakin manja. Ya. Artinya kedudukan kita dipandang orang. Duduknya saja dipersilahkan. Kalau waktu muda kan disepak. Tapi kalau kita masuk, tiba-tiba di depan pintu ada orang tua, kita yang ngalah. Oh, maaf Pak. Dianggapnya kita yang salah, maaf Pak. Tapi kalau anak muda, jejek, jangan ngalah-ngalah. Jadi, digusah. Tapi kalau tua, dihormati. Mau duduk, dipersilahkan duluan. Nah, ini membuat dia kurang gerak. Maka itu didesain oleh Rasulullah ini bergerak tuh. Langkahnya saja plus 1 pahalanya. Dosanya dikurang 1 langkah. Tapi saudara bawa motor. Ada kresek-kresek itu. Nggak khusyuk. Motor saya bukan. Tapi kalau nggak bawa kan tenang. Paling nggak sendal. Ya kan? Benar nggak? Itu sebenarnya didesain supaya kita sehat. Ya. Jadi betul-betul Islam itu lengkap sekali. Kita lanjut. Kita sebentar lagi. Berapa menit lagi. Nama Hamid ini kita jumpai dalam surat Al-Hajj ayat 64. Lahu ma
benar ya? Al-Hajj 22 ya, surat 22 ayat 64. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lahuwal ghani, yaitu ghani. Dia itu kaya. Al-Hamid, dan terpuji. Kalau di dunia ini ghani terpuji itu jarang ngumpul. Kaya tapi terpuji. Yang ada adalah kaya tapi pelit. Yang ada, ya, ada yang loman tapi miskin. Dia loman tapi miskin. Dia kaya tapi pelit. Tapi kalau Allah ngumpul, ya kaya, ya terpuji. Ya, karena Allah itu menghambur-hamburkan nikmat, tidak ngitung. Satu saat Nabi Sulaiman terfikir oleh beliau ingin ditugasi memberi makan semua makhluk. Beliau ingin semua makhluk dikasih waktu sehari aja untuk kasih makan. Ditugasi gitu. Udah hari ini saya aja yang kasih makan. Ternyata kewalahan. Ya, sebab dalam salah satu ayat Allah menyatakan wa ma min dabbah la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha. Berapa banyak makhluk Allah yang bahkan tidak mampu bergerak dari tempatnya, Allah sampaikan rizkinya pada dia. Itulah sebabnya ada laba-laba pasang jaring, diam aja. Itu yang datang sendiri. Ya, kan begitu kan? Ada orang yang sudah di level itu level yang terbaik, tidurnya aja dibayar. Ya kan? Tidurnya aja dibayar. Itu intel tidur aja. Kalau dia bangun malah bahaya. Montir istirahat. Bagus nggak? Bagus. Berarti pabriknya aman. Ya kan? Dia main catur aja kan aman itu. Jangan pengangguran kamu, justru nganggur itu bagus. Tapi kalau dia sibuk berarti trouble. Sama dengan cerobong Chandra Asri itu. Kalau di atas nggak ada api, aman. Tapi begitu berkobar-kobar, wah trouble ini. Bunyi alarm. Ya, berarti mesinnya bermasalah. Kenapa ditaruh di atas? Supaya kelihatan. Bermasalah, mereka keroyok nanti. Jadi kalau diem berarti aman. Kita lanjut. Kemudian begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyun hamid, maha kaya, maha terpuji. Banyak lagi ayat-ayat. Qala khitabi huwal mahmud alladzi, kenapa Allah dipuji? Pertama, memang pantas dipuji. Jadi sifat Allah itu sendiri terpuji. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang cacat. Ya, yang kedua, karena kasih sayangnya. Jadi Allah terpuji karena memang Allah pantas mendapatkannya. Yang kedua karena perbuatannya. Tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Jadi kalau kita sempat memberontak ya kepada Allah karena takdirnya, itu sifatnya sementara karena sempitnya wawasanmu. Contohnya, ya Allah, orang-orang mau dikasih lancar, saya nyesek, seret. Orang dikasih kaya, saya miskin. Orang dikasih sehat, saya sakit. Orang dikasih sukses, saya gagal mulu. Nah, itu kan tuduhan-tuduhan tuh. Senep jadinya, ya. Lama-lama jadi malas ibadah. Allah kan tahu saya rajin ibadah. Kenapa dikasih susah? Nah, kita memberontak. Itu paham Anda yang sempit. Nah, kalau kita luas, maka kita akan sadar Allah itu maha kasih. Ya, terbuka peluang. Cuma peluang itu kadang-kadang lewat, kamu nggak tahu. Ada peluang tapi nggak tahu. Antara lain suka palah pilih. Ada tawaran kerja, nggak mau itu. Aturan terima aja dulu sementara. Kan gitu kan? Ini nggak mau. Jadi ada orang, contohnya di PHK karena sudah habis proyeknya di Korea, dia pulang. Kan anak istrinya butuh makan.
Nggak ada lowongan kerja. Tapi dia nggak mau jual gorengan. Memang haram gitu. Di tempat dia itu banyak orang yang memungkinkan beli itu. Kesempatan, dia nggak mau gengsi. Sementara kerja nggak dapat. Ya udah apa aja yang Anda bisa kerjakan. Sementara, apa saja yang penting halal. Nanti pelan-pelan Allah akan memberi tunjuk. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita berdoa, semoga generasi anak-anak kita menjadi generasi emas, generasi yang lebih baik daripada kita, generasi yang penuh berkah. Dan semoga Allah takdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.